Halo Sobat Asteroid, selamat pagi. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang awan. Kira-kira apakah itu awan dan bagaimana proses terbentuknya? Simak berikut ini. Baiklah, tadi saya sudah mencoba untuk berjalan-jalan mencari tempat yang bagus untuk melakukan rekaman. Dan saya dapati lapangan yang agak luas ini. Bisa kita lihat bahwa sama sekali tidak ada awannya, clear ya. Nah, kira-kira sebenarnya awan itu apa? Awan itu ibaratnya sebuah gumpalan yang berada di atmosfer, bisa berupa butiran es dan bisa berupa butiran-butiran air. Ya, seperti itu. Awan bisa terbentuk karena berbagai proses kondensasi yang terjadi di atmosfer. Secara sederhana, bisa kita misalkan sebagai saat kita sedang memasak air mendidih. Ibaratnya air yang kita gunakan untuk masak air mendidih adalah air laut, dan sumber panasnya adalah matahari itu sendiri. Ketika mencapai suhu tertentu, maka air tersebut akan naik menjadi uap air, dan pada suatu titik dia akan mengembun dan menempel di tutup panci. Dalam hal ini adalah langit di atmosfer. Ketika butiran air tersebut berkumpul dengan butiran-butiran air lainnya, maka ia akan membentuk awan dalam jumlah yang besar. Kalian disebut sebagai awan cumulonimbus dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu awan ya. Oke, kita lanjut untuk mengukur tinggi, dasar, dan puncak awan. Seorang observer meteorologi harus tahu bagaimana cara untuk mengukur tinggi dan dasar puncak awan. Biasanya kita menggunakan 4 metode. Metode pertama adalah metode dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian dan pengalaman yang sangat baik oleh observer itu sendiri. Metode kedua ada yang menggunakan alat bantu proyeksi sinar. Ini biasa digunakan pada malam hari, ya. Dan di beberapa stasiun seperti stasiun meteorologi Juanda, Surabaya, dan stasiun meteorologi Cengkareng sudah menggunakan alat seilometer. Baik, kita lanjut ke metode ketiga, yaitu dengan menggunakan data analisa dengan menggunakan laporan data penerbangan cuaca dari penerbang-penerbang. Oke, dalam hal ini kita menganalisa sekaligus mengumpulkan data-data laporan cuaca oleh penerbang dan kemudian menganalisanya sehingga kita bisa mengetahui tinggi dasar awan dan puncak awan tersebut di sekitar stasiun kita. Oke, cara terakhir yaitu menggunakan pilot balon. Dalam hal ini kita menghitung waktu dari terbangnya balon tersebut atau kita melepaskan hingga ia menembus dasar awan atau ia hilang dari penglihatannya ya. Dari itu kita bisa mengkalkulasikan jarak dari seberapa tinggi sih dasar awan tersebut. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk bisa mengetahui tinggi dasar dan puncak awan. Ada 4 metode sekali lagi. Oke, makasih. Setelah kita mengetahui apa itu awan, bagaimana proses terbentuknya awan, dan bagaimana kita mengetahui tinggi dasar awan dan tinggi puncak awan, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis awan. Seperti yang kita tahu atau yang sering kita lihat di langit, awan memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Nah, apa saja jenis tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama adalah jenis awan berdasarkan ketinggiannya. Berdasarkan ketinggian, jenis awan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah awan rendah dengan ketinggian 0 sampai 2000 meter. Yang kedua adalah awan menengah dengan ketinggian 2000 sampai 8000 meter. Yang ketiga adalah awan tinggi dengan ketinggian 6000 sampai 18000 meter. Nah, selanjutnya adalah awan berdasarkan perkembangannya. Yang pertama ada awan cumulus dengan perkembangan vertikal ke atas karena adanya gaya konveksi. Yang kedua adalah awan 100 dengan perkembangan merata. Nah, selanjutnya adalah awan dengan pembagian awan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, awan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah awan cumulus, yaitu awan dengan bentuk berkumpal-kumpal seperti bola kapas. Yang kedua adalah awan 100 dengan bentuk merata. Yang ketiga adalah awan fraktu dengan bentuk yang terpisah-pisah akibat adanya tiupan angin. Dan yang terakhir adalah awan sirus dengan bentuk berserabut. Nah, dari jenis-jenis yang telah kita sebutkan sebelumnya, apabila digabungkan akan membentuk tipe-tipe awan baru. Seperti contohnya pada awan tinggi, terdapat yang namanya awan sirkumulus. Awan sirkumulus adalah awan yang berbentuk tipis, tanpa bayangan, dan terdiri dari awan-awan kecil, berbentuk biji, berkerut, dan sebagainya. Ada pula namanya awan cirrostratus. Awan cirrostratus adalah awan transparan, berwarna keputih-putihan atau tampak halus,
yang menutupi seluruh atau sebagian-bagian langit. Nah, awan ini biasa menyebabkan terjadinya halo matahari. Selanjutnya, pada awan menengah, ada yang namanya awan altocumulus. Awan altocumulus adalah awan yang berbentuk perca-perca, lapisan-lapisan atau lembaran-lembaran yang berwarna putih, abu-abu, ataupun gabungan warna putih dan abu-abu. Awan ini memiliki massa awan yang bulat atau bergulung. Selanjutnya ada awan altostratus. Awan altostratus adalah awan yang berbentuk lembaran ataupun lapisan ataupun jalur-jalur berwarna abu-abu atau kebiru-biruan. Awan ini berserabut dan tampak serba sama. Selanjutnya ada awan nimbus 100. Awan nimbus 100 adalah awan yang berwarna gelap ataupun abu-abu dan tidak teratur. Awan ini biasanya disertai dengan adanya hujan ataupun salju. Nah, untuk tipe awan rendah ada yang namanya awan stratocumulus. Awan stratocumulus adalah awan yang berbentuk perca-perca, lapisan-lapisan atau lembaran-lembaran yang berwarna putih atau abu-abu ataupun gabungan warna putih dan abu-abu. Massa awan ini berbentuk bergumpal-gumpal ataupun bersekat-sekat. Nah, yang terakhir adalah awan yang sering menjadi momok khususnya di dunia penerbangan, yaitu awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah awan yang sangat padat dengan pertumbuhan vertikal ke atas. Awan ini memiliki massa udara yang sangat padat dan berbentuk menara ataupun tiang-tiang raksasa. Pada bagian atas, awan ini berserabut halus dan berbentuk landasan. Setelah secara teori kita telah mengetahui apa saja jenis awan itu, lalu bagaimana secara spesifik kita dapat membedakan jenis-jenis awan tersebut? Tentunya dengan melakukan pengamatan awan. Lalu bagaimana sih kita melakukan pengamatan awan tersebut? Apakah seperti yang dilakukan oleh orang ini? Atau seperti yang dilakukan oleh bapak ini? Tunggu apa tuh? Hah? Mau apa Pompeyo? Tentu saja tidak keduanya. Nah, teman kita Dea akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan pengamatan awan. Pengamatan awan selanjutnya yang akan kita bahas adalah jumlah awan yang menutupi langit atau N. Jumlah awan ini dapat diperoleh dengan perkiraan, yakni dengan melihat bagian langit yang tertutup awan tanpa memandang jenis maupun golongan. Satuan dari jumlah awan ini adalah okta. Berikut adalah cara dalam menentukan jumlah awan, yakni sebagai berikut. Jika seorang pengamat melihat langit di atas horizon, maka bentuknya seperti kubah yang sangat besar. Dalam bayangan pengamat, kubah tersebut dibagi menjadi 4 kuadran dengan garis tengah yang saling tegak lurus. Bagian atas kita namakan Q1, untuk sebelahnya Q2, bagian bawahnya Q3, dan di sampingnya Q4. Masing-masing kuadran berarti 2/8 bagian. Lalu, bagaimana jika seluruh langit tidak tertutup awan? Maka caranya dengan memisahkannya. Jika Q1 hanya setengahnya saja yang tertutup awan, berarti hanya 1/8 bagian. Begitu juga dengan Q2. Hanya setengahnya saja yang tertutup awan, yang berarti 1/8 bagian. Untuk Q3-nya sama sekali tidak tertutup awan, yang berarti 0. Dan untuk Q4-nya seluruhnya tertutup awan, yang berarti 2/8 bagian. Maka jumlahnya yakni dengan mentotalkannya dari 1/8 ditambah 1/8 ditambah 0 dan ditambah 2/8 yang menghasilkan 4/8 bagian. Jika seorang pengamat hanya ingin menentukan jenis awan golongan tertentu saja, maka dalam bayangan pengamat harus menganggap jenis awan golongan lainnya tidak ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah awan yang menutupi langit yakni sebagai berikut. Jumlah awan dilaporkan 0 jika langit sama sekali tidak tertutup awan. Jika langit cerah ada awan, namun sangat sedikit sekali, maka yang dilaporkan ialah 1/8 bagian. Jumlah awan yang dilaporkan 8/8 bagian jika hanya seluruh langit tertutup awan. Namun, jika ada celah sedikit, maka yang dilaporkan ialah 7/8. Jika matahari atau bulan masih kelihatan melalui debu, kabut, dan lain sebagainya, sedangkan seorang pengamat sama sekali tidak melihat adanya awan, maka yang dilaporkan adalah 0. Namun, jika pengamat masih melihat adanya awan, yang dilaporkan sesuai dengan cara biasa dengan sebaik-baiknya.
jika seorang pengamat hanya ingin menentukan jenis awan golongan tertentu saja, misalnya awan rendah saja, maka dalam bayangan pengamat harus menganggap awan tinggi dan awan menengah tidak ada. Begitu juga jika pengamat hanya ingin menentukan awan menengah saja, maka untuk awan tinggi dan awan rendah dianggap tidak ada. Skala jumlah awan yang digunakan untuk mencatat jumlah awan sesuai dengan tabel 2700 sandi meteorologi yakni sebagai berikut. Jika jumlah awannya 1/8 bagian, maka kita sandi dengan angka 1. Jika jumlah awannya 2/8 bagian, kita sandi dengan angka 2. Begitu juga jika jumlah awannya 3/8 bagian, kita sandi dengan angka 3. Jika jumlah awannya 4/8 bagian, kita sandi dengan angka 4. Lalu jika jumlah awannya 5/8 bagian, kita sandi dengan angka 5. Begitu juga jika jumlah awannya 6/8 bagian, kita sandi dengan angka 6. Jika jumlah awannya 7/8 bagian, kita sandi dengan angka 7. Untuk jumlah awan 8/8 bagian, kita sandi dengan angka 8. Lalu jika jumlah awan tidak dapat ditaksir, kita sandi dengan angka 9. Dan jika tidak ada pengamatan awan, maka kita sandi dengan garis miring. Pengamatan awan selanjutnya yang akan kita bahas adalah arah gerakan awan atau D. Arah ini yakni arah dari mana awan berasal. Dinyatakan dalam derajat dan diukur searah dengan jarum jam sebagaimana mengukur arah angin. Arah awan ini akan lebih mudah diamati jika awan yang bergerak tersebut dilihat terhadap suatu titik yang tetap, seperti sisi bangunan, pepohonan, dan lain sebagainya. Pengamatan awan selanjutnya yang akan kita bahas adalah sudut elevasi puncak awan atau E. Sudut ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap sudut yang dibentuk antara garis miring yang menuju puncak awan terhadap garis horizontalnya dan dinyatakan dalam derajat. Kali ini saya akan jelaskan mengenai bagaimana cara penyandian awan dalam sandi sinop. Untuk mengenai bagaimana jelasannya, simak berikut ini. Dalam sandi sinop, sandi awan terdiri dari dua seksi, yaitu pada seksi 1 dan seksi 3. Pada seksi 1 disandi dengan 8 NH CL CM CH, dan pada seksi 3 disandi dengan 8 N CHSHS dan 80 CHSHS. Yang pertama akan kita bahas pada seksi 1, yaitu pada 8 NH CL CM CH. Untuk NH sendiri merupakan jumlah awan pada lapisan rendah, kemudian CL, CM, CH menunjukkan sandi jenis awan, CL yaitu awan rendah, CM yaitu awan medium, dan CH yaitu awan tinggi. Untuk mengenai sandi pada awan-awan tersebut bisa dilihat pada tabel 0500. Sedangkan untuk menentukan jenis awannya, kita perlu latihan khusus. Dan pada saat ini kita dimudahkan dengan adanya atlas awan. Jadi kita hanya tinggal melihatnya saja dan mencocokkannya pada keadaan tersebut. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu penyandian awan di seksi 3, 8 NS CHSHS. Pada seksi 3, NS menyatakan jumlah awan pada lapisan tertentu, C menyatakan jenis awan tertentu, dan HSHS merupakan ketinggian awan tersebut. Dalam pelaporannya, pada seksi 3 ini ada beberapa aturan khusus. Nah, untuk aturan-aturan tersebut, yaitu yang pertama, pada lapisan pertama minimal 1 oktas, pada lapisan kedua minimal 3 oktas, dan pada lapisan ketiga minimal 5 oktas. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pelaporan bisa sampai 3 kali. Tapi apabila sampai ada awan-awan konvektif seperti cumulonimbus, pelaporan menjadi 4 kali. Terakhir yaitu pada seksi 3, 80 CHSHS. Kode ini menjelaskan mengenai apabila terjadi awan-awan konvektif. Untuk C sendiri yaitu jenis awan konvektif yang sedang tumbuh, dan HSHS yaitu tinggi puncak awan. Sebagai penutup, untuk penyandian tinggi dan jenis-jenis awan bisa kita lihat pada tabel 0500, 509, 513, dan 515. Dan jangan lupa, kita harus sering-sering latihan untuk menyandi jenis awan, karena jenis ini tiap orang pengamatannya berbeda. Dan jangan lupa untuk mencocokkannya di atlas awan. Sekian dan terima kasih.